datang di channel Maida Turnip, yaitu channel pemersatu tua-tua Indonesia, kakek dan nenek sedunia yang pensiun, seperti yang pensiun dan juga yang belum pensiun. Seperti saya masih aktif, misalnya saya sedang membahas tema mahasiswa baru atau disingkat maba dengan perkenalan diri. Pada video ini saya ingin membicarakan topik memperkenalkan nama mulai dari urutan 5W1H hingga menjadi teks berita tentang apa makna sebuah nama dan siapa yang terlibat dalam membuat nama itu dan mengapa nama itu penting diceritakan, kapan, di mana dia dilahirkan. Baiklah teman, sobat baru yang lama tidak bertemu. Karena mahasiswa baru sulit menyusun berita 5W1H, padahal mereka sudah sering menggunakan ini sejak SMP atau SMA, ya, tapi tidak mengapa. Namun saya berikan contoh teks berita ya, berdasarkan nama saya tentunya ya. Baik, adapun ini ceritanya teman ya. Adapun ibu mengandung saya 12 bulan, berdiri dekat ayah, ini cerita ibu saya ya teman ya sobat, mendiskusikan kehamilan yang tak lazim itu. Ibu menemui sang dukun untuk menanyakan apakah yang dikandung itu benar manusia apa tidak. Itu di zaman ibu saya dulu ya. Lalu bulan ke-12 berkumpullah sanak famili di rumah sakit umum Siantar karena perut ibu sudah geol-geol. Pada waktu ngedan, sang dokter melihat bayi perempuan dan ayah pun senang. Lalu pergi beli ikan mas terbesar ke pajak untuk dipersembahkan pada ibu yang melahirkan. Ayah sambil berucap ke ibu, "Ma, Ida, betul kan anak kita perempuan sesuai dengan harapanku?" Kata Maida, sobat baru yang lama tidak bertemu, terjemahan ke bahasa Batak adalah ma sama dengan ibu. Sedangkan Ida adalah bahasa Bataknya bereng atau lihat dalam bahasa Indonesia. Peristiwa yang dilakukan seorang perempuan yang dinantikan di rumah sakit umum tahun 1965, ketika itu sore hari 30 Maret ya tepatnya kota Pematang Siantar tentunya. Sebagai tulisan, Twitter memberikan informasi kepada pembaca seperti berita. Hanya saja ada perbedaan tekanan. Dalam berita, unsur yang ditonjolkan adalah apa makna Maida itu. Where ya teman ya mahasiswa ya yang supaya bisa didengar saya ya. Siapa yang memberi nama kita? When, kapan nama itu dibuat, atau nanti kamu sendiri yang menceritakan ya. Twitter menyebut 4W sudah bisa berita ya. Halo teman-teman ya. Tetapi tekanannya pada why dan how, mengapa dan bagaimana kelahiran bayi peristiwa itu berlangsung. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, ikutin saya ya sobat baru yang lama tidak bertemu, memperkenalkan diri mereka supaya kita tonton bersama. Salam sehat, bye bye. Hai sobat baru yang lama tidak bertemu, ikutin saya ya agar kita sama-sama melihat mahasiswa baru saya. Oke, monggo. Halo, perkenalkan nama saya Rida Fasya Dwi Jamaluddin. Sebelum saya lahir ada cerita yang bermakna bagi saya. Sebelumnya saya ini adalah anak kedua. Namun setelah ibu saya mengalami keguguran karena diakibatkan makan nanas dan didiagnosa oleh dokter tidak kemungkinan memiliki anak. Tetapi dengan usaha, doa, dan support dari orang tua, akhirnya setelah 3 bulan mengalami keguguran, ibu saya mengandung kembali dan saya adalah anak yang paling diharapkan. Saya lahir tepat pada azan Ashar dan anak kedua, makanya nama saya Riga, yaitu dari anggota tubuh yaitu Iga.
Pasya itu artinya dari Tas Asyar, Dwi anak kedua, Jamaluddin dari putri Bapak Jamaluddin. Saya lahir pada tanggal 7 Mei tahun 2005, tepatnya di Bogor dan di Bidan. Halo, perkenalkan, nama aku Revani Meliana. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Jadi di sini aku bakalan menceritakan kenapa sih orang tua aku memberikan aku nama Revani Meliana. Nah, dulu saat aku masih di dalam kandungan, jadi bapak aku itu pengen banget punya anak laki-laki. Dan ibu aku juga bersikap kayak sebagaimana dia sedang mengandung anak laki-laki. Karena ibuku dulu sering nonton bola, saat mengandungnya juga sering main sama ibu-ibu komplek, main bola. Pokoknya melakukan segala aktivitas yang menunjukkan kalau dia itu sedang mengandung anak laki-laki. Tapi ternyata saat lahir, saat ibu aku melahirkan, ternyata akulah yang lahir ke dunia. Dan pada saat itu ada handphone. Jadi saat ibu aku melahirkan, handphone itu berbunyi dan bapak aku menyaksikan langsung aku melihat ke arah handphone tersebut. Nah, jadi pada saat itu juga bapak aku langsung menyaksikan kalau oh ini anak ternyata langsung melek ya terhadap teknologi gitu. Jadi ngedengar suara bunyi HP langsung ngeliat gitu. Pada saat itu juga bapak aku memberi nama aku Revani. Nah, di sana bapak aku termotivasi oleh Revalina S. Temat. Jadi pada saat itu sedang ada bintang artis yang sedang ngetren atau lagi ngetop banget. Nah, akhirnya bapak aku memberi nama aku Revani Meliana. Nah, Meliananya itu karena aku lahir di bulan Mei pada tanggal 3 Mei 2005. Oke, segitu aja dari aku. Halo, perkenalkan nama saya Nariza Rizkanti Haya. Sebelumnya nih arti nama saya tuh sebenarnya agak-agak unik sih sebenarnya. Nariza tuh ibu saya waktu lagi mengandung, dia tuh kepikiran nama Nariza aja kali ya. Saya juga bukan, Nariza? Emang gak ada artinya gitu. Ya, gak tahu kepikiran aja namanya Nariza. Terus lagi Rizkantia. Rizkantia itu dari ayah saya. Terus saya kan tanya ke ayah saya, ada nama Rizkantia itu apa? Dia bilang, gak tahu, aku lupa. Kok lupa? Udahlah, saya gak peduli gitu kan. Akhirnya saya tanya, kalau Haya itu dari mana? Haya dari ibu saya. Dia itu baca buku. Haya itu dari buku, gitu. Tapi nggak tahu artinya apa, dia lupa. Gitu. Terus Haya itu lahir di Jakarta, tanggal 10 Maret 2005 di Rumah Sakit Karos. Saya itu lahir pagi, kalau nggak salah kalau jam 8, jam 9. Gitu deh cerita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sejarah dari Varial Maran itu sebenarnya bagus karena sebenarnya nama awal untuk aku dilahirkan adalah Seksio Seksaria. Seksio Seksaria itu apa? Itu adalah nama Latin dari tindakan sesar karena aku lahir sesar. Dan kenapa pengen Seksio Seksaria itu adalah karena mungkin menurut ibu, karena ibu yang berpikir untuk nama Seksio Seksaria adalah karena itu unik. Dan gak pernah punya ada yang nama Seksio Seksaria. Tapi karena ada hal tertentu gak pakai nama itu dan jadi Varial Maran. Dan Varial Maran ini juga adalah nama yang random karena waktu saya lahir ayah saya nggak ada di tempat kejadian di rumah sakit dan dia lagi tidur di masjid. Jadi nama Varial Maran itu sebenarnya dari mimpi dia tidur di masjid. Tidur di masjid dia bermimpi kalau Varial Marani adalah nama ratu di Mesir. Nah, ratu di Mesir ketika dia bangun saya dinamain Varial Marani. Tapi uniknya lagi ketika di rumah dan ketemu orang-orang di luar sana, ada tetangga, di keluarga, kerabat segala macam, nama Varial Marani itu susah disebutin, jadi dipanggil lagi kan. Dan sampai sekarang teman-teman juga manggil itu. Terus aku lahir di Bekasi tanggal 15 Maret 2000. Aja sih.
Yang berikutnya. Hai semua, perkenalkan nama saya Julita Putri Dewi. Saya asalnya dari Jakarta. Saya lahir di Cinere pada tanggal 29 Januari 2005. Ibu dan bapak saya bernama Jasil dan Lesisistika. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saya adalah anak perempuan dan kemudian ada adik saya yang laki-laki dan adik saya yang ketiga dia adalah perempuan. Kemudian saya ingin menceritakan sedikit tentang nama saya. Nama saya sendiri berasal dari ibu saya dan ayah saya. Nama saya adalah Julita Putri Dewi. Arti dari nama Julita Putri Dewi menurut ibu saya adalah seorang putri yang lahir di kehidupan kayangan atau seorang peri yang cantik cerita seperti Dewi. Kemudian nama itu terdengar oleh ayah saya. Dia mendengar nama itu adalah Julita, bukan Jelita. Jadi nama saya adalah kesalahan oleh orang tua saya yang salah mendengar namanya. Kemudian nama saya akhirnya nama saya jadi Julita Putri Dewi, bukan Julita Putri Dewi. Terus hingga kini saya menyatakan lahir pada bulan Juli, bukan Januari. Jadi itu aja silsilah dari saya Julita. Cukup sekian, terima kasih dan dadah. Terima kasih. Jadilah inspirasi bagi lansia di luar sana ya, untuk mahasiswa saya penonton Anda ya. Oke, berikutnya. Halo, nama saya Ratu Anjani. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 13 September 2004. Saya lahir di Sukapura dan klinik yang bertempat di Sukapura. Nama saya adalah Ratu Anjani. Arti dari ratu yaitu penguasa atau pemimpin wanita. Nama ini diberikan oleh ayah saya karena ayah saya ingin saya menjadi pemimpin wanita pada suatu hari nanti. Dan nama Anjani diberikan oleh ibu saya karena ibu saya dengan artis India yang bernama Anjali, dan Anjali itu pleset, dan nama saya Anjani diplesetkan dari nama Anjali. Sekian dari saya. Terima kasih. Berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zawal Gatolawia. Aku anak pertama di keluarga. Aku di sini ingin menceritakan asal usul dari namaku. Sebenarnya tuh nama aku awalnya Sabrina aja. Tapi ayahku tuh nggak setuju karena namanya terlalu pendek gitu. Jadi ibuku memberi namaku Zahwa Gatolawia yang artinya bunga, lembut, dan dermawan. Terus aku lahir di Bekasi tanggal 27 Februari 2005. Nah, di sini juga ada ceritanya nih. Sebenarnya aku seharusnya lahir tanggal 24 Februari. Tapi kata ibuku, aku tuh nggak mau keluar selama 3 hari di kandungan ibuku. Jadi aku ditakdirkan lahir tanggal 27 Februari, Minggu, subuh. Teng banget azan subuh aku lahir. Dan itu sekian dari saya. Terima kasih. Berikutnya, kami juga ingin mendengar ya mahasiswa baru ini. Oke, silakan. Halo semuanya, saya Ragila Maria Putri. Saya anak terakhir dari 6 bersaudara. Awalnya nama saya hanya diberi Amalia Putri oleh bapak saya, tetapi sama nenek saya ditambah Ragil karena anak terakhir. Dan ternyata bukan menjadi anak terakhir saja, saya juga menjadi terakhir dari dua keluarga ibu saya dan bapak saya. Saya lahir di Wonosobo pada tanggal 11 Mei 2005 di Desa Larangan.
selesai. Oke. Saya lanjutkan ke teman berikutnya. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Biboltani. Saya lahir di Medan pada tanggal 17 September 2004. Nama saya awalnya Naila Utami, tapi karena saya sering sakit-sakitan, mama saya mengganti jadi Nabila dan ditambah Afifah diambil dari nama belakang mama saya yaitu Hanifah. Sekian dari saya.